Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini Jumat 6 Juni 2025 berjudul Belajar dari Saul. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 dan 1 Samuel 13. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur sebab besar setiamu dalam hidup kami. Di hari yang baru ini kami datang dengan penuh kerinduan untuk menerima hidangan rohani yang Bapa sudah siapkan untuk kami renungkan hari ini. Berbicaralah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat WB, mari kita membaca 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sobat WB, kita sambung dengan 1 Samuel 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu.
sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual, gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Kepahlawanan Yonatan. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Sobat WB terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB, berdoalah, minta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman yang sudah kita baca dan akan kita renungkan hari ini. Apa yang diminta oleh Nabi Samuel untuk dilakukan oleh Raja Saul? Mengapa Saul tidak melakukan apa yang diminta oleh Nabi Samuel? Sebagai apakah tindakan Saul itu di hadapan Allah dan apa akibatnya? Sobat WB terkasih, tidak sabar sesungguhnya adalah sikap hati yang tidak sepenuhnya mempercayai orang yang kepada siapa minta kita untuk melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini Saul tidak sepenuhnya mempercayai Samuel sang abdi Allah yang meminta untuk menunggunya dalam hal mempersembahkan kurban bakaran. Terdapat pada ayat yang ke-8. Saul menganggap remeh hal ini yang dengan jelas dikatakan oleh Samuel, engkau harus turun ke Gilgal mendahuluiku. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8, Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Sobat WB, Saul tidak taat karena dia tidak sabar menunggu Samuel datang. Karena sampai hari ke-7 seperti yang dikatakan Samuel ternyata tidak datang ke Gilgal. Hati Saul semakin gusar karena rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Perhatikan hal ini. Ketika Saul mulai fokus kepada ego dan kehormatan serta kepentingan dirinya, disitulah dia memutuskan untuk tidak mentaati apa yang dikatakan Samuel. Begitupun saat ditegur oleh Samuel, masih saja Saul berdalih atas ketidaktaatannya. Sobat WB terkasih, sikap Saul ini dapat menjadi refleksi bagi kita secara pribadi bahwa kita pun kadang lebih mengikuti perasaan dan pertimbangan diri sendiri dalam membuat keputusan. Bahkan tidak jarang kita memutuskan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya.
Jika ada hal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita tidak perlu mencari alasan untuk membenarkan pelanggaran kita. Itulah tanda kita menghormati Allah. Sikap meremehkan kebenaran firman Tuhan adalah sama halnya dengan meremehkan Tuhan dan kedaulatannya atas hidup kita. Sobat WB, mari kita bertobat dari sikap menganggap remeh kebenaran firman Tuhan demi untuk kita mendapatkan hormat dan pengakuan dari manusia, karena bagaimanapun hidup kita sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghormati dan mempercayai otoritas kuasa firman-Nya atas hidup kita. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menganggap remeh firman-Mu, tetapi kami terus hidup di dalam setiap kebenaran yang telah Kau ajarkan kepada kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Kami mau memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghargai dan mempercayai otoritas kuasa firman-Nya atas hidup kita.